Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Wulanjani dengan NPM 2014009. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak bensin dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marialita Leombanima, STMP MSc. Pengertian. Motor bakar bensin 4 tak pertama kali didemonstrasikan oleh Nicolaus Otto pada tahun 1876. Oleh sebab itu dikenal sebagai siklus Otto atau Otto cycle. Motor bakar 4 tak bensin adalah jenis motor bakar yang dalam setiap silindernya mendapatkan 1 kali pembakaran gas, dengan hanya memerlukan gerakan piston sebanyak 4 kali. Kemudian, saya akan menjelaskan cara kerja dari motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama yaitu ada langkah masuk atau intake. Di sini kita dapat melihat gambarnya. Pada langkah ini, piston bergerak dari atas ke bawah sekaligus menghisap campuran udara dan bahan bakar melalui lubang pemasukan. Pada saat ini, katup masuk terbuka dan katup buang dalam keadaan tertutup. Di sini katup terbuka dan di sini katup buang. Kemudian yang kedua ada langkah tekan atau compression. Nah, pada langkah ini piston bergerak dari bawah ke atas menekan campuran bahan bakar dan udara yang menyebabkan peningkatan suhu dan tekanannya. Pada saat ini kedua katup dalam keadaan tertutup. Kemudian ada langkah usaha. Ini merupakan langkah usaha atau biasa disebut power. Nah, pada saat piston mencapai titik mati atas, maka busi menyala dan menyundut campuran bahan bakar dan udara yang sudah bertekanan dan bersuhu tinggi, sehingga terjadi pembakaran atau ledakan. Energi dari ledakan ini kemudian mendorong piston ke bawah. Pada saat ini kedua katup dalam keadaan tertutup. Katup hisap dan katup buangnya sama-sama dalam keadaan tertutup, sama seperti pada langkah tekan tadi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah buang atau exhaust. Nah, di langkah ini tuh piston bergerak dari bawah ke atas dan mendorong sisa hasil pembakaran keluar melalui lubang pengeluaran. Pada saat ini katup buang terbuka dan katup masuk dalam keadaan tertutup. Nah, katup masuknya tertutup dan katup buangnya ini dalam keadaan terbuka supaya sisa pembakaran itu bisa keluar ya. Nah, di sini ada bagian-bagian motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama yang A, nah ini yaitu intake valve, rocker arm, and spring. Kemudian yang B di sini ada valve cover, yang C di sini ada intake port, yang D ada head, yang 5 ada coolant, kemudian yang F ada engine block, yang G ada oil pan, terus I di sini ada camshaft, yang J ada exhaust valve, rocker arm and spring, kemudian yang K ada spark plug, kemudian yang L ada exhaust port, yang M ini ada piston, yang N ini ada connecting rod, yang O sini O ada rod bearing, dan yang P yaitu ada crankshaft.
Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama yaitu ada intake valve. Ini gambarnya intake valve. Intake valve itu berfungsi membuka dan menutup pintu saluran masuk gas baru dari karburator ke ruang bakar dan silinder atau clap intake. Kemudian di sini ada valve cover. Fungsi dari valve cover yaitu berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya seperti katup masuk dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di sini ada engine block. Engine block ini berfungsi sebagai tempat atau dudukan untuk naik turun piston. Kemudian di sini ada oil pan. Oil pan ini berfungsi sebagai penampung oli mesin yang dipakai dalam sistem pelumasan. Kemudian di sini ada oil sump. Oil sump itu menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin, kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran terkaitan yang berada di ujung pompa. Kemudian di sini ada camshaft. Camshaft berfungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan urutan firing order atau urutan tuning pematian mesin dan penggerakan fuel pump atau pompa bahan bakar serta memutar distributor. Nah, kemudian fungsi komponen yang selanjutnya yaitu ada exhaust valve. Di sini berfungsi untuk membuka atau menutup saluran gas buang. Kemudian ada spark plug, gambarnya biasa juga disebut busi. Nah, busi ini memiliki fungsi sebagai pembacut api di ruang bakar. Kemudian di sini ada piston. Piston berfungsi untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol atau crankshaft melalui batang piston atau connecting rod. Kemudian di sini ada connecting rod. Nah, connecting rod ini berfungsi untuk menghubungkan piston dan poros engkol. Selanjutnya ada rod bearing. Rod bearing yaitu digunakan sebagai alat untuk memudahkan gaya piston menuju sebuah poros engkol secara langsung dengan melakukan pembangkitan suatu momen putar yang terdapat di poros engkol. Kemudian selanjutnya di sini ada crankshaft. Crankshaft sendiri berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston yang ada. Gerakan naik turun piston ini akan menjadi gerak putar sehingga bisa menggerakkan flywheel dengan optimal. Selanjutnya kita akan membahas kasus kerusakan dan juga penanganannya yang terjadi pada motor bakar bensin 4 tak ini. Nah, contoh yang pertama di sini kita ada slip klep rusak. Penanganannya itu dapat berupa dibongkar kembali head cylinder dan ganti seal klepnya. Kemudian di sini ada engine block baru. Penanganannya yaitu menggantinya, kemudian gunakan pelumas yang baik. Yang ketiga di sini ada Boss clip goyang. Penanganannya yaitu setel ulang Boss clip. Kemudian kasus yang terakhir yaitu ada ring piston lemah. Penanganannya menggantinya secara berkala dan gunakan pelumas yang berkualitas. Kita sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu motor bakar 4 tak bensin memiliki 4 langkah, di mana setiap siklus menjalani 4 langkah torak dalam 2 putaran input. Langkah-langkahnya terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan juga langkah buang. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.